Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku. Di kota manapun atau di provinsi manapun kalian berdomisili saat ini, dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di channel ini, tempat di mana kita sama-sama bertumbuh, menemukan makna, dan anyway, mengubah hidup kita jadi luar biasa. Hari ini aku mau ajak kamu masuk ke sebuah kisah nyata based on true story tentang sahabatku, sebut saja namanya Lemon. Honestly, hidup Lemon itu mind blowing banget, penuh dengan plot twist, penuh dengan pelajaran, penuh dengan miracle, keajaiban-keajaiban, dan actually maybe sebagian dari kisah ini adalah merupakan kisah kalian juga. Izinkan dirimu hadir sepenuhnya saat ini, di momen ini, di sini, sekarang. Karena trust me, cerita ini bukan cuma tentang Lemon, ini tentang kita semua. Dan kadang terlalu capek memikirkan semua hal, semua orang, semua komentar-komentar dunia, sampai lupa satu hal penting. Apa itu? Kita berhak untuk bahagia. And by the way, pernah gak sih kamu ngerasa semakin kamu mencoba untuk nyenengin semua orang, semakin kamu mencoba untuk menyenangkan orang lain, semakin kamu malah kehilangan diri kamu sendiri? Ya, it's alright, kita semua pernah ada di posisi itu. Kita semua pernah mengalami di fase itu. Even though rasanya begitu berat, sebenarnya ada satu rahasia sederhana yang bisa totally life changing. Semakin sedikit kamu peduli, semakin bahagia kamu jadinya. Aku ulangi sekali lagi ya. Semakin sedikit kamu peduli, semakin bahagia kamu jadinya. Seriously, sahabatku Lemon dulunya adalah tipe orang yang you know lah, terlalu memikirkan hal-hal kecil, hal-hal receh, selalu dipikirkan sampai overthinking. Dari apa? Dari chat yang gak dibales atau chat yang lambat balesnya, dari komentar-komentar random orang asing, bahkan orang itu tidak kenal sama sekali, sampai overthinking tentang kenapa ya mereka ngelakuin itu ke aku. Dan finally, setelah satu miracle, setelah satu keajaiban yang unexpected, boom, plot twist besar terjadi dalam hidupnya. Game over. Semua, untuk semua kebiasaan kepedulian yang berlebihan itu, let's deep dive once again ke dalam ceritanya. And hopefully, lewat kisah ini, kamu bisa nemuin sudut pandang baru tentang melepaskan, tentang merdeka dari ekspektasi ataupun pengharapan, tentang berani bilang I deserve peace, I choose peace. Ya, seperti itu. Kamu memilih untuk damai, kamu memilih dan kamu berhak dan layak mendapatkan kedamaian. At the end of the day, hidup bukan tentang membuktikan apapun kepada siapapun. Gak perlu, karena orang tidak perlu itu. Life is about becoming the real of you, yang lebih tenang, lebih tulus, lebih bahagia. Bahkan saat dunia mungkin tetap berisik, bahkan saat dunia tetap gaduh di luar sana. Because sometimes the best way to win is simply not playing the game yang bukan buat kamu. Ya, saya ulang sekali lagi. The best way to win is simply not playing the game yang bukan kamu. So, stay kind, stay true, and stay light. I want you to remember this. Aku mau kamu mengingat ini, ya. Kamu ingat-ingat ini. Kamu gak perlu mengubah semua orang supaya bisa bahagia. Kamu
cuma perlu mengubah seberapa banyak kamu mau peduli terhadap hal-hal yang sebenarnya gak penting-penting amat. Ya, kamu ingat itu. I'm proud of you karena kamu sudah mau hadir di sini, mau dengarkan dan membuka hati kamu, membuka telinga juga hati kamu. Let's begin, create a new chapter untuk hidup yang lebih bebas, untuk hidup yang lebih damai, hidup yang lebih bahagia. So, kalau kamu siap, if you ready, let's deep dive into a lemon story. This will be a life changing. Jadi sahabatku Lemon itu dulunya dia itu tipe orang yang gimana ya, yang seriously terlalu peduli, terlalu baik sama semua orang, like semuanya. Mulai dari tugas-tugas kecil, obrolan random tetangga, postingan teman-teman di sosmed yang bahkan sama sekali orang itu tidak kenal, sampai suara nyinyiran-nyinyiran yang honestly tidak penting-penting amat. Anyway, Lemon selalu ngerasa bertanggung jawab. Dia selalu ingin dipandang sebagai orang baik. Dia ingin dipandang sebagai manusia yang bermanfaat, manusia yang gak mengecewakan siapapun, dan manusia yang selalu ada dan membahagiakan orang lain. Dan maybe buat beberapa waktu itu kelihatannya sih keren, kelihatannya sih jadi orang yang mulia. Tapi plot twistnya adalah di balik semua itu, behind all of this, Lemon perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Dia mulai apa? Dia mulai bosan, dia mulai capek, dia mulai merasa kosong, dia mulai merasa marah, kecewa, tapi gak tahu mesti marah ke siapa. Because even though dia melakukan semua ini demi orang lain, even though dia melakukan ini demi untuk membahagiakan orang banyak, dia gak pernah benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang dia cari. And one day ada satu kejadian yang jadi titik baliknya si Lemon ini. Aku masih ingat banget waktu itu Lemon cerita sambil ketawa, tapi ketawanya itu getir, pahit, ketawa yang pahit ya. Katanya gini, lo tahu nggak, gue tuh bisa stres loh, cuma gara-gara orang lain gue kurang ramah di chat. Gue sombong, and seriously, gue sampai mikirin itu semalaman, sampai gue nggak bisa tidur. What? Menurut gue, and trust me, it sounds nonsense, ya kan? Tapi kadang kita semua kayak gitu, ya nggak? Kamu dan saya juga mungkin pernah ngalamin seperti itu, memperhatikan chat orang yang gak penting, orang yang random, ya. Kita jadi budak ekspektasi orang lain, kita jadi budak pengharapan dari orang lain yang gak penting-penting banget. Padahal sebenarnya siapa yang beneran peduli? Sebenarnya gak ada yang beneran peduli atau care gitu. At the end of the day, yang ngerasain capek, ngerasain bosen, ngerasain marah ataupun ngerasain stres, kehilangan arah, siapa? Ya pasti diri kita sendiri. Lemon akhirnya sadar, enough is enough. Cukup. Dia mulai bertanya ke dirinya sendiri, apa gue mau hidup kayak gini terus demi menyenangkan semua orang kecuali diri gue sendiri? Oh no, dia bilang sudah seperti itu. Dan finally dia mutusin untuk stop. Bukan berarti dia sudah jadi egois, bukan berarti dia berubah menjadi jahat, sombong ataupun cuek bebek. No. Dia tetap baik, tetap ramah, tetap hangat, tapi dengan batasan yang waras, batasan yang lebih sehat. Dan plot twist terbesar dalam hidup Lemon, dia mulai peduli pada hal-hal yang penting-penting aja, dan sisanya ya dia lepasin, cuek, bodo amat. By the way, satu prinsip Lemon yang dipegang erat sampai sekarang, kalau sesuatu gak memberi kedamaian buatku, itu tanda paling besar untuk membiarkannya pergi.
Ya, aku ulang lagi. Ini prinsip Lemon yang dipegang dia sampai saat ini. Kalau sesuatu nggak memberi kedamaian buatku, itu tanda paling besar untuk membiarkannya pergi. Nah, kamu juga bisa pegang prinsip ini. Dan honestly, itu adalah prinsip yang totally life changing. Karena sometimes kita terlalu sibuk pegang erat sesuatu yang sebenarnya itu nggak layak untuk kita genggam. Then I want you to remember this. Aku mau kalian ingat ini. Kamu gak harus balas semua komentar-komentar. Kamu gak harus menjelaskan tentang dirimu ke semua orang. Kamu gak harus jadi pahlawan untuk dunia yang bahkan tidak peduli sama sekali saat kamu jatuh. Let's begin create a new chapter. Kayak Lemon telah belajar kalau seseorang benar-benar sayang, kalau seseorang benar-benar mencintai kamu, mereka akan memahami batasanmu. Kalau sesuatu benar-benar buat kamu, kalau sesuatu itu benar-benar diperuntukkan untukmu, itu akan tinggal, bahkan saat kamu tidak mengejarnya mati-matian. Nah, hopefully kamu pun bisa sampai di fase ini, fase di mana kamu berhenti overthinking, fase di mana kamu berhenti merasa harus menjelaskan segala sesuatunya kepada semua orang, fase di mana kamu berhenti takut untuk ditinggalkan. Karena, trust me, ketenangan itu priceless. Dan semakin sedikit kamu peduli tentang hal-hal yang receh, tentang hal-hal yang remeh, semakin kamu bisa bernafas dengan lega, lebih bebas, lebih damai, dan lebih bahagia pastinya. And mind blowing kan? Sesimpel itu, padahal cuma sesimpel itu. Kadang solusi hidup bukan tambah banyak, tapi justru mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi perhatian ke hal-hal yang negatif, mengurangi pengharapan kepada manusia, mengurangi kecemasan tentang apa? Tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Somehow, ketika Lemon mulai memilih untuk diam, memilih tidak merespon, memilih fokus pada apa yang membuat hatinya ringan, hidupnya berubah. Slowly hidupnya berubah. Dia lebih banyak senyum, dia lebih banyak bersyukur, lebih banyak momen kecil yang terasa kayak miracle. Momen kecil sebenarnya, tapi kayak suatu keajaiban. And plot twist lain adalah orang-orang yang dulu bikin Lemon stress, they move on. Mereka fine-fine aja tuh tanpa Lemon, which mean hidup tetap berjalan. Kalaupun kamu gak memenuhi ekspektasi ataupun pengharapan semua orang, amazing, right? Yeah, at the end of the day, we realize hidup ini bukan tentang menjadi segalanya untuk semua orang. Hidup ini tentang menjadi cukup bagi siapa? Ya bagi dirimu sendiri pastinya. So stay kind but stay strong, stay soft but stay firm, stay caring but stay selective. Remember this, I'm proud of you untuk setiap langkah kecilmu menuju kedamaian dirimu. Aku tahu itu gak begitu mudah. Aku tahu pasti kadang ada rasa bersalah, ada rasa takut. Tapi trust me, itu merupakan bagian dari perjalananmu menjadi lebih kuat dan lebih bahagia. Let's deep dive once again. Kalau hari ini kamu merasa capek karena terlalu banyak memikirkan omongan-omongan negatif orang, ya, kamu tarik nafas, hembuskan, izinkan dirimu hadir sepenuhnya di sini. Di momen ini, saat ini, sekarang, kamu cukup, kamu berharga, kamu berhak untuk bahagia, tapi harus jadi siapapun tanpa harus jadi siapapun selain dirimu sendiri. And hopefully, kisah sahabat kita Lemon ini
bisa jadi cerminan buat kita. Bukan untuk membuatmu merasa salah, tapi untuk membuatmu berani. Berani untuk apa? Berani untuk memilih dirimu sendiri, berani untuk melepaskan yang bukan dirimu, berani untuk hidup damai pastinya untuk dirimu sendiri. Because sometimes letting go is the real winning, and trust me, when you let go, you rise higher. Because sometimes letting go is the real winning, and trust me, when you let go, you rise higher. Game over untuk semua drama yang gak perlu. Let's begin a new chapter. Chapter hidup damai, bebas, dan utuh. Chapter hidup yang gak dikendalikan oleh pengharapan ekspektasi orang lain. Chapter hidup yang gak dikendalikan oleh ekspektasi dunia. Chapter hidup di mana kamu akhirnya benar-benar damai dan bahagia. I believe in you, and honestly, aku gak sabar lihat gimana hidupmu akan totally life changing setelah ini. Pada akhirnya, perjalanan sahabat kita Lemon tadi mengajarkan kita satu pelajaran besar. Bahagia itu bukan soal menambah, tapi soal mengurangi, ya. Kamu dengerin ya, bahagia itu bukan soal menambah, tapi soal mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi kepedulian berlebihan terhadap hal-hal yang tidak memberi kedamaian kepada kita. Mengurangi kebutuhan untuk selalu disukai semua orang, mengurangi kebiasaan overthinking tentang hal-hal kecil yang sebenarnya sama sekali tidak penting bagi kita. Because sometimes hidup menjadi jauh lebih ringan ketika apa? Ketika kita berhenti berusaha untuk menyenangkan orang lain. At the end of the day, kebahagiaan sejati itu lahir ketika kita cukup dengan diri kita sendiri. Tanpa apa? Tanpa mengharapkan validasi, tanpa tekanan, tanpa beban yang berlebihan dari orang lain. Kisah Lemon bukan tentang berubah jadi dingin atau merasa masa bodoh, tapi tentang menjadi bijak memilih apa yang layak mendapat perhatian, tentang menghargai diri sendiri lebih dulu daripada menyenangkan dan capek membahagiakan orang lain sedangkan diri sendiri terbengkelai, tentang menciptakan batasan sehat tanpa merasa bersalah. And honestly, it's alright untuk tidak semua orang memahami kita. Gak apa-apa banget jika gak semua orang paham sama kita. It's alright untuk tidak selalu sesuai dengan pengharapan mereka. Yang penting kita tetap stay kind, kita tetap stay true, and stay peaceful. I want you to remember this. Remember this. Kamu berhak memilih damai di atas drama. Kamu berhak memilih bahagia daripada membuktikan diri kepada orang lain. Kamu berhak untuk berhenti memikirkan hal-hal yang tidak menambah nilai dalam hidupmu. And trust me, semakin sedikit kamu peduli pada hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang salah, semakin banyak ruang yang kamu punya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kedamaian batin, kebebasan jiwa kamu, dan cinta terhadap hidupmu sendiri. Ya, hidup damai adalah pilihan. Kamu bisa memilihnya, dan aku percaya kamu akan memilihnya because you deserve this. Semakin sedikit kamu peduli terhadap hal-hal negatif, semakin damai hidup kamu. Kamu tidak bertanggung jawab atas apa pengharapan ekspektasi dari orang di luar sana. Itu bukan tanggung jawab kamu, itu di luar kendali kamu. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan memilih apa yang layak untuk tetap kamu perjuangkan dan mana yang harus kamu lepaskan.
Kedamaian itu lebih mahal daripada validasi sosial. Orang-orang yang sungguh sayang sama kamu dan orang-orang yang sungguh mencintai kamu tidak akan membuatmu harus berjuang keras untuk diterima. Berani bilang cukup. Kamu mesti berani bilang cukup adalah awal dari hidup yang lebih bahagia dan lebih damai. Hidup akan tetap berjalan bahkan tanpa persetujuan dari orang lain. Menyederhanakan fokus hidup adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih bermakna. So, stay kind, tapi jangan kehilangan batasan yang waras. Tetap stay kind, tapi jangan kehilangan batasan yang sehat. Kamu tidak perlu menjadi segalanya untuk semua orang. Kamu hanya perlu menjadi segalanya. Bagi siapa? Bagi diri kamu sendiri. Pastinya. Sahabatku yang luar biasa, sebelum kita berpisah hari ini, aku mau kamu tahu satu hal penting. Aku benar-benar mau kamu tahu satu hal ini. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan hal-hal yang tidak layak. Hidupmu terlalu indah untuk diserahkan pada ekspektasi dunia yang tidak pernah puas. Ya, aku ulang nih sekali lagi. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan hal-hal yang tidak layak. Hidupmu terlalu indah untuk diserahkan kepada ekspektasi dunia yang tidak pernah puas. And honestly, aku bangga sama kamu karena kamu mau meluangkan waktu, hadir sepenuhnya, belajar bertumbuh dan memperjuangkan kedamaianmu sendiri. That's huge, seriously. I want you to remember this. Kamu layak untuk memilih hidup yang ringan. Kamu berhak memilih ketenangan, bukan kecemasan dan kekhawatiran. Kamu pantas memilih untuk tidak peduli pada hal-hal yang merampas kebahagiaan kamu. And trust me, ketika kamu mulai lebih selektif dengan apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hatimu, saat itu juga hidupmu mulai bertransformasi. And by the way, jangan pernah merasa bersalah karena memilih diri sendiri. Because sometimes the best love story begin when you finally choose yourself first. And that's not selfish, that's necessary. Ya, teman-teman, kamu ingat itu ya. Dan aku sebelum menutup video ini, aku akan doa yang terbaik buat kamu. Kamu semua yang selalu setia nonton di sini. Semoga hatimu selalu damai. Semoga langkahmu dipenuhi dengan cahaya yang menenangkan. Semoga hidupmu dikelilingi dengan orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, dan orang-orang yang peduli sama kamu. Semoga keberanianmu melepaskan menjadi awal keajaiban baru. Semoga cintamu kepada hidupmu sendiri semakin dalam setiap hari. Dan semoga apa yang kamu lepaskan hari ini diganti sama Tuhan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih indah besok. Amin. Teman-teman, it's just a beginning for your life. And at the end of the day, remember ya, jangan habiskan hidupmu untuk membuktikan dirimu kepada orang lain. Habiskan hidupmu untuk merayakan siapa dirimu yang sebenarnya. Let's begin create a new chapter. Chapter hidup yang lebih bebas. Chapter hidup yang lebih damai dan lebih penuh cinta. And thank you for being here. Thank you for choosing peace. And thank you for trusting your own journey. And I'm proud of you always. Until the next time, stay kind, stay true, stay light, and never forget you are more powerful than you realize. See you on the next soul journey. Sahabatku, game over untuk drama. Ya, ingat, game over untuk segala drama. Level up untuk hidup yang lebih bermakna. Love you all. See you. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.